Ya, baik, saudara. Kita hari ini ya tentu semakin dekat memasuki hari Natal. Nah, kita masih terus ingin merenungkan message-message, pesan-pesan Natal buat kita. Nah, saudara, Natal adalah kelahiran Yesus ke dunia ini untuk memberikan jawaban hidup bagi manusia. Kenapa saudara kita perlu jawaban hidup ini? Sebab kita tahu saudara, terutama kita yang hidup di akhir zaman, kita sedang menghidupi suatu masa yang sangat-sangat sukar dan berbahaya. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat peringatan Rasul Paulus, next kita masih ingat saudara, saya pernah sampaikan ini sedikit, saya kira minggu yang lalu, ya, bagaimana dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan ayat yang kelima, kita lihat dikatakan di sini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya, saudara, bukan cuma sukar, tapi masa yang amat berbahaya. Kenapa, saudara? Ayat 2, karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, berontak terhadap orang tua. Nah, impact-nya bukan hanya, saudaraku, pada kerusakan manusia, tapi juga kerusakan kehancuran keluarga. Ya, kemudian dikatakan tidak memperdulikan agama. Jadi manusia ya praktek teorinya agama, tapi pada prinsipnya tidak menjadi pelaku firman. Ya, mereka tidak melakukan apa yang saudaraku dipelajari. Nah, ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, bukan hanya keluarga-keluarga hancur, tapi ya gereja, saudara, juga hancur. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi tidak ada kuasa ibadah. Artinya mereka secara lahiriah kelihatannya beribadah, tapi saudara nggak ada perubahan hidup. Ya, pornografi tetap jalan terus, ya kawin cerai jalan terus, ya mereka ibadah tapi homoseks, lesbian jalan terus, tidak ada perubahan hidup, saudara. Nah, ini mengerikan. Itulah disebutnya masa-masa yang sangat berbahaya. Nah, ini terjadinya kapan? Di hari-hari terakhir. Nah, kita lihat saudara, ini terjadi di dalam diri kita, di dalam gereja. Tapi juga ada hal-hal yang terjadi di luar gereja, di luar kita. Next, kita lihat saudaraku, ya apa saja yang akan terjadi berikutnya kita lihat. Nah, di luar kita saudara, itu terjadi meterai-meterai dibuka, ya persis seperti yang tadi kita bacakan saudara. Ya, kita tadi sedang merenungkan firman Tuhan Matius 24, ya. Ketika meterai-meterai dibukakan, maka terjadilah hari-hari yang sangat sukar, saudara. Segala sesuatu digoncangkan, ya. Maka yang pertama, saudaraku, ketika meterai pertama dibuka, ya, maka muncullah makhluk yang pertama itu, saudaraku, ya, dan dia menyatakan bahwa meterai yang pertama itu adalah kuda putih. Nah, kuda putih ini adalah gambaran dari penyesatan, saudara. Maka di seluruh dunia ini akan ada penyesatan. Hari-hari ini, saudara, kita lihat penyesatan di mana-mana. Ini goncangan rohani, saudara. Penyesatan. Makanya kita mesti hati-hati. Ya, jangan sembarangan percaya, saudara. Ya, kita belajar-belajar sendiri di YouTube. Jangan sembarangan percaya.
Ya, kita uji benar-benar. Ya, jangan kita saudara belajar sendiri-sendiri. Ya, nah ada di Abalov di salah satu area. Ya, ada satu orang belajar sendiri-sendiri. Dia nggak mau balance, ngecek sama yang lain. Ya, kena dia ajaran sesat, saudara. Kemudian Komsel ini mengutus 2 orang untuk membawa dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi karena 2 orang ini tidak diperlengkapi, mereka ikut, bukannya mereka mengembalikan orang ini, mereka juga ikut ajaran sesat itu. Nah, makanya kita hati-hati, saudara, karena ini sudah ya terjadi penyesatan di mana-mana. Ya, inilah saudaraku kuda yang pertama, meterai yang pertama, penyesatan. Kemudian saudaraku, ya, meterai yang kedua dibuka, kuda merah. Ini goncangan politik, saudara. Terjadi peperangan di mana-mana, bangsa melawan bangsa, ya, kerajaan melawan kerajaan, suku etnik melawan suku etnik. Kita sudah lihat peperangan di mana-mana, saudara. Ini menimbulkan goncangan politik, goncangan, ya, semakin sulit hidup manusia, ya. Nah, nggak sampai di situ saja, saudara. Kemudian meterai yang ketiga dibuka, ya, kuda hitam, penunggang kudanya memegang timbangan dan berkata, ya, saudara, dia berkata bahwa secupak gandum sedinar harganya. Ya, saudara, ini bicara tentang kenaikan harga-harga, goncangan ekonomi, kesulitan ekonomi terjadi ya di seluruh dunia ini. Ya, di mana-mana terjadi, saudara. Ya, di Indonesia juga terjadi. Ya, ini menimbulkan kesulitan hidup manusia. Bukan hanya itu, saudara. Kemudian kuda yang keempat, ya, yaitu meterai yang keempat dibuka, bencana alam. Ya, ini bicara tentang kuda hijau kuning. Ya, itu menggambarkan kematian. Ya, kerajaan maut, saudaraku, datang ke dunia ini. Terjadi kematian lewat bencana alam. Ya, di mana-mana ada gempa bumi, di mana-mana saudaraku ada bencana alam seperti yang kita alami hari-hari ini, saudara, di Sumatera. Ya, longsor, banjir, saudara, angin banyak di mana-mana, angin topan, ya, badai, saudaraku, apalagi saudara tsunami, ya, bukan hanya itu, saudara, tapi dikatakan tadi binatang-binatang yang buas, ya, membunuh manusia. Ini bicara tentang apa? Virus, bicara tentang uh, bakteri yang menimbulkan penyakit-penyakit menular, saudara. Ya, kita sudah alami, saudara, beberapa tahun terakhir ini, ya, di mana saudaraku COVID-19 melanda dunia ini, membunuh banyak orang, saudara. Ya, ini belum akan berakhir, akan berlanjut. Meterai yang kelima dibuka. Ya, meterai yang kelima adalah orang Kristen di seluruh dunia akan semakin dibenci. Akan ada aniaya global di seluruh bumi ini. Nah, ini saudaraku adalah hal-hal yang di luar kita. Ini goncangan-goncangan di luar kita. Ya, saudara. Tapi ini ya belum belum merupakan hal yang sangat berbahaya. Ini di luar kita. Tapi Paulus tadi berkata dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 seterusnya, ada satu hal yang lebih berbahaya dari ini, saudara. Ini yang terjadi di dalam kita. Nah, apa itu, saudara? Di dalam kita, saudara. Ya, ini yang lebih berbahaya, yaitu manusia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini dia. Manusia berpusatkan dirinya. Jadi bukan kingdom lagi, tapi mandem, saudara. Ya, berpusat kepada diri sendiri. Maka manusia hancur berantakan, saudara. Keluarganya berantakan. Gereja juga ikut berantakan, hancur. Nah, bukan hanya itu, saudara. Next kita lihat. Ya, dalam keadaan ini,
Berikutnya, maka manusia, saudara, terutama generasi muda kita, mengalami yang namanya gangguan mental. Saudara, sangat mengerikan. Ya, kita lihat hari-hari ini, saudara, anak-anak muda kita ancur-ancuran. Ya, bukan cuma anak muda, ya tentu semua orang ikut terpengaruh. Ya, gangguan mental. Manusia hidup dalam stres yang sangat tinggi, saudara. Manusia hidup di dalam, saudara, keadaan depresi, ya, macam-macam depresi, ya, penyakit-penyakit mental yang semakin bertumbuh berkembang. Ya, kita lihat ada PTSD di sini, saudara. Itu adalah post traumatic syndrome disorder. Ada gangguan-gangguan, saudara, kepribadian, depresi, ya, ada apalagi, saudara, paranoid, ya, fobia, ya, di mana orang, saudara, ya, makin banyak jenis-jenis penyakit mentalnya, ya. Ada schizophrenia, ada bipolar, ada paranoid, ya, saudara. Ada macam-macam. Dan yang paling mengerikan, yang hari-hari ini bertumbuh terus, berkembang terus, namanya NPD. NPD itu adalah narcissistic, ya, personality disorder, ya, NPD, saudara. Nah, ini penyakit apa, saudara? Penyakit karena tadi manusia berfokus ke dirinya sendiri. Ketika kita berfokus ke diri kita, saudara, maka akhirnya kita jadi NPD, ya. Fokusnya ke diri sendiri, makin mencintai dirinya sendiri, ya. Dia merasa paling benar, dia merasa paling berharga, dia merasa paling perlu diperhatikan. Orang lain, saudaraku, ya, dia rendahkan. Orang lain salah semua. Orang lain, saudara, ya, dia anggap tidak penting. Dia yang paling penting, saudara. Penyakit ini, saudara, sangat mengerikan. Ya, bisa menimbulkan, ya, keadaan-keadaan yang sangat berbahaya. Kalau dia menikah nanti, saudara, dia nggak bisa bangun hubungan. Ya, dia cenderung melecehkan pasangannya. Dia cenderung merusak hidup pasangannya, saudara. Ya, ini terjadi di mana-mana. Nah, makanya, saudara, kita hidup dalam keadaan di mana, saudaraku, hidup ini tidak mudah hari-hari ini. Ya, manusia hidup dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya, saudara. Nah, bagaimanakah kita bisa mengatasi zaman ini, saudara? Hidup di zaman yang edan ini, saudara. Tapi kita bersyukur, kita diingatkan oleh Tuhan, yaitu, saudaraku, message dari Natal itu. Apakah Natal itu, saudara? Mari kita sama-sama lihat Yesaya 9 ayat yang kelima. Next, puji Tuhan, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kita bersyukur, saudara. Ada seorang anak telah lahir untuk kita. Siapakah dia, saudaraku? Puji Tuhan. Itulah, saudaraku, ya, Yesus Kristus, Sang Firman itu. Dia telah menjelma menjadi manusia, datang, lahir untuk kita. Puji Tuhan, saudaraku. Yesus Kristus, Sang Firman itu, ya, berinkarnasi. Dia menjadi manusia, ya, menjadi manusia sepenuhnya. Dia lahir untuk kita. Itulah, saudaraku, message Natal. Dan siapakah dia? Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dia adalah anak Allah itu sendiri. Anak tunggal Allah telah diberikan untuk kita. Puji Tuhan, saudaraku. Dia yang pada sebelumnya sudah ada, saudara. Sang putra itu, anak tunggal Allah itu, ya, dia sekarang, saudaraku, datang ke bumi ini, diberikan untuk kita.
puji Tuhan. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Kita bersyukur saudara. Ya, dia datang untuk membawa pemerintahan Allah di bumi ini. Saudaraku, dia datang saudara ya menjadi raja di bumi ini. Dia menghadirkan kerajaannya saudara. Ya, supaya kita diperintah oleh Allah. Kalau kita diperintah oleh Kristus, maka saudara, ego kita adalah ego yang baik, saudara. Tapi kalau ego kita mandiri, tidak diperintah oleh Allah, ego kita adalah ego yang independen dari Allah, maka ini ego yang jahat. Ini yang akan membawa kehancuran buat hidup kita. Ini yang membawa hidup kita rusak nggak karu-karuan, saudara. Itu sebabnya dia datang memberikan kita jawaban hidup bagi kita. Apa jawaban hidup itu? Kingdom, kerajaan Allah. Kalau ego kita diperintah oleh Allah, maka ego kita adalah ego yang baik, saudaraku. Ego yang menghasilkan hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, itu sebabnya mari kita mau diperintah oleh Allah. Jangan biarkan ego kita mandiri. Dan saudaraku, ego kita menjadi ego yang independen. Dan apa akibatnya? Hidup kita akan hancur-hancuran. Ingat saudara, ego adalah saudara, ya, dia adalah hamba yang baik, tapi dia adalah tuan yang jahat. Kalau dia jadi hamba, dia hamba yang baik. Tapi kalau dia jadi tuan, saudara, dia tuan yang jahat. Dia akan pimpin hidup kita ke arah kejahatan dan membuat hidup kita ya mengerikan dan hancur, saudara. Ya, mari Yesus datang memberi kita jawaban hidup. Ya, dari mana kita tahu? Dan namanya disebut orang. Wow, puji Tuhan. Dari namanya, saudara, kita tahu dia itu siapa, apa yang dia lakukan. Ya, ada 4 nama Allah di sini, saudara, yang diberikan. 4 nama Kristus, ya, yaitu pertama adalah dia adalah penasehat ajaib. Haleluya, penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita bersyukur saudaraku, dia adalah penasehat ajaib. Dia datang memberikan kita bukan nasihat-nasihat yang biasa, tapi nasihat yang ajaib saudara. Supaya kita menemukan jawaban bagi hidup kita yang begitu rumit. Ya, hidup yang begitu mengerikan di akhir zaman ini. Tapi dia memberikan kita nasihat yang ajaib, saudara. Puji Tuhan. Dan dia ya bisa memberikan nasihat yang ajaib karena dia adalah Allah yang perkasa. Ya, dia bukan datang, saudaraku, sebagai nabi saja, bukan. Ya, dia adalah Allah itu sendiri ya yang datang ke dunia ini. Allah yang perkasa, El Gibor. Puji Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya, saudara, kalau Allah sendiri menjelma jadi manusia, datang di tengah-tengah kita, betapa dahsyatnya Allah yang perkasa itu, saudara. Dan dia adalah Bapa yang kekal. Nah, perhatikan ini, jangan salah ya. Orang-orang ajaran sesat oneness menafsirkan ini sebagai Bapa yang ada di surga. Tuh, lihat, Yesus sama dengan Bapa di surga. Ya, jadi satu pribadi sebenarnya Allah itu. Ya, Yesus dan Bapa itu pribadi yang sama. Cuman waktu di surga dia namanya Bapa, ya, di dunia ini namanya Yesus. Nanti dia utus Roh Kudus, namanya Roh Kudus. Nah, itu ajaran sesat, saudara. Ini, ayat ini bukan menyatakan ini adalah Bapa yang di surga, sehingga Yesus dan Bapa yang di surga adalah pribadi yang sama. Salah, saudara. Itu tafsiran yang salah. Ini bukan mengacu kepada Bapa yang di surga, saudara.
Ya, Bapa di sini adalah saudara sumber. Yesus adalah sumber dari kekekalan. Itu maksudnya. Dia Bapa dari kekekalan. Tapi Yesus dan Bapa dua pribadi yang berbeda. Ya, jadi ini salah tafsir ajaran oneness. Saudara jangan percaya ajaran ini. Ini ajaran sesat, saudara. Ya, Bapa dan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda. Ya, tapi mereka satu. Ya, satu esensi. Ya, saudara. Tapi beda pribadi. Nah, itu yang benar. Kemudian, saudaraku, dia bukan hanya sumber dari kekekalan, saudara. Tapi Yesus adalah Raja Damai itu. Puji Tuhan, saudaraku. Dia sanggup memberikan kita kedamaian. Ya, sehingga kalau kita percaya kepada Yesus, kita bisa berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama kita, karena Dia adalah Raja Damai. Nah, apakah saudara ya mau mengalami Dia sebagai Raja Damai? Nah, kalau saudara mau, saudara harus terlebih mengalami Dia dahulu sebagai penasehat ajaib. Karena ini yang pertama disinggung. Dia adalah penasehat yang ajaib. Next. Nah, yang terakhir. Apakah artinya dia adalah penasehat yang ajaib, saudara? Ya, Yesus memberikan nasihat yang bijak dan ajaib di luar pengertian manusia untuk memberikan pencerahan dan solusi bagi pergumulan dan problem manusia. Saudara, seperti tadi, hidup di dunia ini tidak gampang, saudara. Apalagi di akhir zaman. Ya, hidup itu begitu rumit, saudara. Begitu sulit, begitu sukar. Ya, bagaimana kita bisa hidup dan mengatasi masa yang sulit dan berbahaya ini, saudara? Jangan takut, saudara, sebab Yesus sang penasehat ajaib itu telah lahir. Dia telah diberikan untuk kita. Dia telah datang untuk kita, saudara. Ingat, untuk kita. Karena itu, saudara, ya, mari kita datang kepada sang penasehat ajaib itu. Dia lahir memang untuk kita. Karena itu biarlah kita, saudaraku, datang kepada Yesus. Saudara yang sedang hidup dalam keadaan yang sangat mengerikan, sangat berbahaya, sangat sukar. Saudara, ada jawaban hidup bagi saudara. Sebab Yesus sang penasehat ajaib dilahirkan bagi saudara. Sebab itu saudara, mari datang kepada Dia, ya. Biarlah saudaraku mulai sekarang, ya, kita saling, saudaraku, tolong menolong untuk membawa teman kita berjumpa dengan sang penasehat ajaib itu. Kalau saudara ada persoalan, jangan lari, saudara. Jangan saudara ya bersungut-sungut, jangan saudara menyalahkan Tuhan, ya. Jangan saudara ya coba saudara menghindar dari keadaan yang sukar ini. Sebab saudara, semua itu atas seizin Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menggoncangkan segala sesuatu supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan akan saudaraku tertinggal, sehingga saudaraku ya kita boleh hidupnya tidak tergoncangkan. Saudara, jadi kalau kita tergoncang, jangan menghindar, jangan menjauh, jangan saudaraku menyalahkan Tuhan, jangan kita saudaraku mau coba menghentikan goncangan itu. Tidak bisa, saudara. Nah, satu-satunya jalan adalah datang sama Tuhan, sang penasehat ajaib itu. Sehingga saudara mendapatkan nasihat yang bijak dan ajaib di luar pengertian manusia. Sehingga saudara mendapat pencerahan dan solusi bagi pergumulan dan problem hidup saudara. Saudara, ada banyak kesaksian, saudara. Ketika anak-anak Tuhan mengalami, saudara, ya,
masalah hidup yang begitu rumit, yang sulit, dia tidak lari, tapi dia datang, minta tolong teman-temannya, ya, teman kompaknya, teman komselnya, saudara, mendoakan dia, supaya dia berjumpa dengan penasehat ajaib itu. Dahsyat sekali ketika dia datang sama penasehat ajaib itu, saudara. Dia bisa mendengar suara sang penasehat ajaib, memberikan dia nasihat yang bijak dan ajaib itu. Sehingga dia menemukan solusi, ya, bagi pergumulan dan problem hidupnya, saudara. Saudara, Yesus sudah datang sebagai penasehat ajaib. Karena itu mari kita alami dia. Mari kita terus-menerus, saudaraku, ya, datang kepada sang penasehat ajaib. Dia siap menolong saudara. Dia siap memberikan saudara solusi dalam setiap pergumulan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia datang, saudara, untuk memberi jawaban bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Itu sebabnya mari, saudara, kita merayakan Natal dengan semakin mendapat pengharapan yang besar itu, saudara. Yesus adalah Sang Immanuel, Allah yang saudara beserta dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita, karena dia, saudara, sudah lahir bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari, saudaraku, kita, ya, terus merayakan Natal dengan semangat, dan saya mengucapkan saudara selamat Natal buat saudara-saudara semua, ya. Kita terus bersemangat, kita merayakan Natal dalam pengharapan yang besar. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya Amin. kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Amin. Terima kasih Kak Edi. Yes. Terima kasih Kak. Iya. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita sudah diperlengkapi lagi oleh Kak Edi. Uh, Immanuel, ya. Ada hal yang di luar kita dan di dalam kita. Yang di luar kita itu kita tidak bisa atur. Tapi Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita percaya Tuhan jagai kita. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Tapi izinkan saya sedikit tadi menyambung yang kayak disampaikan di 2 Timotius itu, ya. Itu judul perikopnya itu 2 Timotius 3 adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Udah disebutkan, udah dijelaskan. Tapi kalau kita baca judul perikop berikutnya adalah, yang ini suratnya Paulus kepada Timotius, ya. Eh, Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tadi dibilang, kalau zaman sekarang yang dibenci itu adalah masalah orang-orang Yahudi, ya, yang dibenci oleh seluruh dunia. Ada masanya mungkin nanti kita sebagai orang Kristen, karena kita percaya kepada satu saja Allah kita, ya, Allah Tritunggal itu, kemudian kita jadi tidak disukai oleh mereka dan dibenci. Kita tidak tahu, ya. Tapi iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tadi kayak dibilang, kalau kita sedang mengalami sesuatu, kita perlu penasihat ajaib. Penasihat ajaib itu datangnya dari mana? Dari firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, jangan harap kita dapatkan nasihat-nasihatnya lewat Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi, kekasih Kristus, ayo kita bangun keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, orang tua, keluarga kita, untuk